Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hafiza, NIM 20133071, Prodi D3 Akuntansi. Tugas minggu 7, menjelaskan materi dari jurnal penyesuaian sampai jurnal pembalik. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasi pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Terdapat bukti-bukti transaksi, terdapat 5 bukti transaksi. Yang pertama, pada tanggal 31 Juli, beban persediaan dan persediaan barang dagang. Beban persediaan di debit 90 juta dan persediaan barang dagang di kredit 90 juta. Setelah itu, beban sewa dan sewa dibayar di muka. Beban sewa di debit 5 juta dan sewa dibayar di muka 5 juta di kredit. Setelah itu, beban gaji dan utang gaji. Beban gaji di debit 200.000 dan utang gaji 200.000 di kredit. Dan beban air dan listrik dan utang air dan listrik. Beban air dan listrik di debit 100.000 dan utang air dan listrik 100.000 di kredit. Dan yang terakhir, beban penyesuaian peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Di beban penyusutan peralatan 100.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 100.000 di kredit. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Pada neraca saldo, yang telah disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. Terdapat beberapa bukti transaksi di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama, akun kas dengan nomor akun 101 berada di debit 35 juta. Setelah itu, akun piutang dengan nomor akun 102 berada di debit 53.998.000. Setelah itu, akun sewa dibayar di muka dengan nomor akun 103 berada di debit 25 juta. Selanjutnya, nomor akun utang dengan nomor akun 201 berada di kredit 50 juta. Selanjutnya, akun modal dengan nomor akun 300 berada di kredit 120 juta. Setelah itu, akun penjualan dengan nomor akun 400 berada di kredit 79 juta. Setelah itu, dengan akun return penjualan dengan nomor akun 401 berada di debit 2.000. Setelah itu, akun pembelian dengan nomor akun 500 berada di debit 130 juta. Akun persediaan barang dagang dengan nomor akun 102 berada di kredit 90 juta. Akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 111 berada di kredit 100.000. Akun utang gaji dengan nomor akun 202 berada di kredit 200.000. Akun utang air dan listrik dengan nomor akun 203 berada di kredit 100.000. Akun beban persediaan dengan nomor akun 600 berada di debit 90 juta. Akun beban sewa dengan nomor akun 601 berada di debit 5 juta. Akun beban gaji dengan nomor akun 602 berada di debit 200.000. Akun beban air dan listrik dengan nomor akun 603 berada di debit 100.000. Dan yang terakhir, akun beban penyusutan peralatan dengan nomor akun 604 berada di debit 100.000. Dengan total hasil seluruhnya sama-sama
339.400.000. Selanjutnya, neraca lajur. Neraca lajur adalah lembaran kertas yang berisi lajur atau kolom. Kolom-kolom yang terdapat yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Dan akun-akun yang terdapat yaitu akun kas, piutang, sewa dibayar di muka, utang, modal, penjualan, return penjualan, pembelian. Lalu persediaan barang dagang, akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, utang air dan listrik, beban persediaan, beban sewa, beban gaji, beban air dan listrik, dan beban penyusutan peralatan. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yaitu yang pertama, laporan laba rugi PT Andika. Terdapat penjualan 79 juta, lalu return penjualan 2.000. Karena sebuah return jadi dikurangi. Lalu terdapat totalnya 78.998.000. Dan terdapat beban-beban yaitu dengan total 95.400.000. Lalu, kita cari ruginya dengan mencari hasil jumlah dari penjualan dan return penjualan tadi dikurang dengan beban. Terdapat rugi 16.402.000. Setelah itu neraca. Yang pertama aset. Pertama, terdapat akun kas, piutang, dan sewa dibayar di muka dengan total 113.998.000. Lalu, akun peralatan dan akun akumulasi penyusutan dengan total 9.900.000. Lalu persediaan 30 juta. Dan total aset adalah 153.898.000. Lalu setelah itu kewajiban. Dengan akun utang dagang, utang gaji, dan utang air dan listrik dengan total 50.300.000. Lalu modal 103.598.000. Dengan total kewajiban 153.898.000. Selanjutnya jurnal penutup. Terdapat beberapa transaksi jurnal penutup pada tanggal 31 Juli 2020. Yaitu yang pertama penjualan dan ikhtisar laba rugi. Penjualan di debit 78.998.000 dan ikhtisar laba rugi di kredit 78.998.000. Lalu ikhtisar laba rugi di debit 95.400.000 dan beban-beban di kredit. Yang pertama beban persediaan 90 juta, lalu beban sewa 5 juta, beban gaji 200.000, beban air dan listrik 100.000, beban penyusutan peralatan 100.000. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah akun yang berisi dari daftar akun permanen beserta hasilnya dari tutup buku. Terdapat beberapa akun. Yang pertama, akun kas dengan jumlah berada di debit 35 juta. Lalu akun piutang berada di debit 53.998.000. Lalu akun sewa dibayar di muka berada di debit 25 juta. Lalu utang berada di kredit 50 juta. Setelah itu utang gaji berada di kredit 200.000 dan utang air dan listrik berada di kredit 100.000. Lalu modal berada di kredit 103.598.000 dan pembelian berada di debit 130 juta. Lalu akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit 100.000 dan persediaan barang dagang berada di kredit 90 juta. Dengan hasil total sama-sama 243.998.000. Yang terakhir, jurnal pembalik. Terdapat beberapa transaksi di jurnal pembalik.
pada tanggal 31 Juli 2020. Yang pertama, beban persediaan dan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang di debit 90 juta dan beban persediaan di kredit 90 juta. Lalu beban sewa dan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka berada di debit 5 juta dan beban sewa berada di kredit 5 juta. Lalu beban gaji dan utang gaji. Utang gaji berada di debit 200.000 dan beban gaji berada di kredit 200.000. Lalu beban air dan listrik dan utang air dan listrik. Beban air dan listrik berada di kredit 100.000 dan utang air dan listrik berada di debit 100.000.